menyampaikan syukur kita di hadapan Tuhan. Memulaikan syukur kami di hadapan Tuhan. Setiap penyembah kami, Tuhan, mengasihi dan memuliakan.
Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami hadir di bait suci-Mu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu, pertolongan-Mu bagi kami semua. Tuhan telah menolong dan menyertai kami selama seminggu ini ya Tuhan, dan terlebih lebih hari-hari yang telah kami lewati. Hingga pada hari ini Tuhan kami ada di tempat-Mu, di rumah-Mu yang suci ini. Dengan penuh sukacita ya Tuhan. Kami tahu Tuhan itu semua karena kemurahan hati-Mu bagi kami. Semua karena kebaikan Tuhan. Tiada balasan yang dapat kami bawakan di hadapan-Mu ya Tuhan, selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kami. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan seluruh acara ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami menyerahkan ibadah kami setiap penyembahan kami. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Begitu juga Tuhan, Engkau berkati seluruh pelayan-Mu yang mengambil bagian pada ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau pakai mereka dengan luar biasa, sehingga setiap pujian yang kami bawakan, nama Tuhan dimuliakan. Begitu juga ya Tuhan, lingkungan Tuhan berkati, depan belakang kiri kanan dan Tuhan berkati. Terlebih-lebih tempat ibadah kami ini ya Tuhan, Tuhan berikanlah kami hikmat yang luar biasa, supaya kami merasakan jamaah ini ya Tuhan, sehingga kuasa Tuhan dinyatakan hadir di tempat ini, dan nama Tuhan juga dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami, dan kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita masih mau memuji nama Tuhan. Semuanya bersuka-cita, amin. Bapak Ibu Saudara bersuka-cita, amin. Berikan dulu sorak-sorak buat Tuhan kita.
puji ya Tuhan. silakan maju ke depan.
ujian dari PLB. Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa, saya mengundang Ibu Tiati berdoa untuk kesembuhan. Bapa kami yang di surga, kembali kami bersyukur Tuhan buat bagian indah ini Bapa. Kami sudah berkumpul di tempat ini bukan karena satu Tuhan. Ini semua oleh karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kami masih bisa berdiri tegak di hadapan-Mu. Bukan karena kuat hebat kami, tetapi ini semata-mata karena kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Pada saat pagi yang indah ini kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap pujian kami Bapa. Engkau memberkati yang sudah mengambil bagian pada saat pagi yang indah ini, baik tim musik, PL singer semuanya, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau berkati kami semua Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Bapa, saat ini kami tiba saatnya untuk memberikan persembahan kami yang kami miliki Tuhan. Biar Kau memberkati setiap persembahan kami pribadi lepas pribadi, baik itu pekerjaan, usaha, baik itu kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami memberi dengan kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Salamira kami ucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Dan kita mau berikan persembahan kita bagi Tuhan. Saat kita persembahan dijalankan.
Kita masukkan hati kita untuk diserah kebenaran firman Tuhan. Supaya Engkau selalu mengenal hati kami ya Tuhan. Kami tahu kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami ya Tuhan. Jiwa kami yang
Kami bersyukur pada siang hari ini kami bisa kembali beribadah memuji menyembah Tuhan. Tuhan melihat bahwa kami sangat membutuhkan Tuhan. Kami percaya hanya Tuhanlah penolong dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu bertahan melalui segala hal yang ada dalam bumi ini. Berkatilah kami semua Tuhan. Tentu ada harapan, ada doa yang kami panjatkan, kami naikkan dalam setiap kali kami beribadah. Tuhan, Engkaulah yang menjawab setiap kerinduan dan permohonan kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Saudara, di dalam hidup ini masa yang sukar, masa yang sulit, atau masa yang enak, masa yang baik, itu lumrah. Ya, lumrah terjadi. Ya. Kadang sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi terkadang bisa saja sebaliknya, masa yang sukar yang tidak kita harapkan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi dengan memahami hal ini, maka kita tidak perlu terlalu sedih, tidak perlu terlalu kecewa. Ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi, malah yang tidak kita harapkan yang terjadi, tidak usah terlalu kecewa. Ya, karena inilah kehidupan di bumi ini. Namun sebaliknya, jika kita mengalami berkat atau dapat pekerjaan yang baik atau katakanlah dapat proyek, udah nggak usah terlalu sombong sekali bagaimana begitu ya, biasa saja. Inilah realita kehidupan. Nah, yang paling penting adalah ketika hal yang sulit itu terjadi dalam kehidupan kita, pesannya cuma satu aja. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Alkitab, tentu kita pernah mendengarkan tentang kisah Musa. Bagaimana Musa itu terlahir di tengah-tengah ancaman keselamatan. Karena apa? Pada waktu itu ada perintah dari Raja Firaun. Ya. Kalau zaman dulu, apa kata kaisar, itulah undang-undang, kan begitu. Zaman sekarang enggak. Kita punya trias politika, kita punya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tapi kalau zaman dulu, enggak boleh, nggak bisa. Apa kata raja, itulah undang-undang. Dan siapapun yang berani melawan, itu pasti apa? Dibunuh. Nah, muncul Firaun yang tidak mengenal atau sengaja melupakan jasa Yusuf. Karena biar bagaimanapun, seorang Ibrani yang bernama Yusuf pernah berjasa bagi orang Mesir dulu, ya kan? Israel yang sedang mengandung. Kalau nanti anak yang dilahirkan itu laki-laki, udah tak boleh tunggu lama-lama, dia harus segera dibunuh. Tapi kalau yang lahir itu perempuan, dia bisa hidup. Karena apa? Tidak akan mengancam negara ini nanti. Inilah peraturan yang muncul pada waktu itu. Alkitab nggak mencatat berapa banyak sih bayi-bayi Ibrani yang dibunuh, yang laki-laki maksudnya, oleh karena peraturan itu tidak mencatat berapa banyak. Namun inilah ancaman masa yang sulit, masa yang sangat sukar bagi orang-orang Ibrani, khususnya ibu-ibu. Udah budak orang itu di situ kan, tambah lagi beban yang sangat berat. Aduh, tak tahu lagi lah mau ngomong apa. Tetapi inilah realita kehidupan. Bapak aku dulu bilang, parmea mau lo ditanon, surgu masuk naon. Itu bapakku bilang. Jadi bukan pendeta, benar juga sih. Segala sesuatu bisa berubah. Nah, siapapun kita di sini yang memulai kehidupan tidak seberuntung anaknya pemilik BCA. Siapapun kita di sini, begitu kita lahir, nggak jelas kampung kita di mana. Kan? Udah kampung di ujung mana, miskin pula, udah tinggal di desa, ada tanah yang untuk dikerja, nggak ada, malah menjadi buruh tani. Itu kalau di Jakarta nggak punya tanah masih maklum kita kan, tapi di kampung, udah di kampung nggak punya tanah juga. Aduh, ngeri kali historisnya. Tapi begini, semua itu bukan persoalan. Dari
mana kita memulai hidup, itu bukan penentu engkau pasti gagal atau pasti berhasil. Engkau pasti miskin, pasti kaya. Bukan itu penentunya. Karena apa? Alam semesta, negara, Tuhan memberikan kesempatan kepada semua manusia yang hidup di bumi ini untuk menapaki hari-harinya. Dia tinggal pilih saja. Dia tapaki hari-harinya untuk mencapai yang lebih baik atau tidak. Maka terlihat tuh. Ya, kalau kita kan anak STT di asrama kan kelihatan tuh. Mana anak-anak STT yang sedang menapaki hari-harinya untuk mendapatkan sesuatu yang baik nanti udah mulai kelihatan tuh. Tapi kalau kita lihat anak-anak di STT itu ya, ini mah susah nih. Langsung kelihatan itu. Nah jadi tidak perlu ada yang disesali. Pak, miskin kali kau Pak. Nggak boleh gitu. Kenapa kau bilang gitu nak? Bapaknya kawanku, kaya-kaya semua. Kalau Pak miskin, bukan itu. Kita harus berani menerima bahwa memang kita memulai sesuatu dalam hidup ini dalam kondisi yang tidak sebaik orang. Tapi camkan baik-baik, dunia ini memberikan kesempatan yang sama. Kau baca anak-anak muda, siapa orang-orang hebat tadi ini? Banyak dari mereka itu memulai hidup dari yang ada beda sama kita lah. Nah itu yang perlu menjadi catatan bagi kita, bahwa sesungguhnya manusia itu punya kemampuan. Siapapun manusia punya kemampuan, apalagi kalau dia percaya kepada Tuhan. Nah, wanita Lewi yaitu mamanya Musa ini mengalami masa yang sulit. Kenapa? Anak yang dia kandung itu laki-laki. Anak ini terlahir di tengah-tengah ancaman kematian. Tetapi perempuan yang lemah ini, yang gak berdaya ini, karena kalau kita baca Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10, papanya Musa gak kita temukan di sini. Jangan-jangan kerja paksa ya, kerja rodi. Jadi memang 100% yang berjuang mamanya Musa. Nah, apa yang dikerjakan mamanya Musa atau apa yang diperbuat mamanya Musa? Anak yang terlahir di tengah-tengah ancaman keselamatan itu tidak mati. Oh? Anak yang terlahir di tengah-tengah ancaman keselamatan itu pada akhirnya bisa menjadi pangeran negara Mesir yang mengeluarkan perintah, bunuhlah setiap bayi laki-laki Ibrani. Apa yang diperbuat mamanya Musa hingga akhirnya bayi yang terlahir di tengah-tengah ancaman keselamatan justru menjadi pembebas orang Israel dari perbudakan Mesir. Paten kali kan bapaknya kan? Paten. Nah ini yang perlu kita tiru dan contoh. Nah apa yang diperbuat? Ayo kita lihat Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 3. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 3. Demikian. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bayi anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai. Apa yang diperbuat mamanya Musa? Ketika orang mengalami masa yang sulit, masa yang sukar, ngamuk dia. Kok pakai dulu bahasa Batak ya? Nanti gue terjemahkan. Karena lebih bagus kalau pakai bahasa Batak. Borak na ina mangulun. Nakuwo tuh mana lah anak kubain. Nah, kira-kira itu katanya. Kayak mana itu bahasa bumi historinya itu? Aku nggak tahu kan. Tapi kira-kira begitulah bahasa yang umum kita dengar. Berat kali hidup ini. Kok menderita kali aku? Nggak tahu lagi aku bikin apa. Dia hanya mencari pertolongan dari Tuhan. Namun sebetulnya itu ekspresi dari kekecewaan atas kehidupan pahit yang dia terima. Tapi yang sebetulnya adalah begini. Ketika seseorang itu mengalami masalah, apapun itu, jalan keluarnya bukan dari pihak luar, bukan dari pihak asli. Jalan keluarnya itu ada pada diri kita sendiri. Sebab, kalaupun ada jalan keluar dari pihak luar, itu tidak akan terlalu menolong.
Kalau kita belum menemukan jalan keluar kita sendiri atas masalah yang menimpa kita, sebab hanya kita yang tahu bagaimana tipe masalah yang sedang kita hadapi, bukan orang lain. Dekuwol, itu nggak tepat, tapi bisa kita terima bentuk dari apa? Ekspresi kekecewaan, karena pahitnya hidup itu. Namanya Musa melakukan hal yang sebetulnya biasa. Yang dikerjakan namanya Musa bukan hal yang hebat, hal yang spektakuler, bukan. Apa yang diperbuat namanya Musa bisa dibuat mamak-mamak yang lain. Oke, kita buktikan. Apa yang diperbuat namanya Musa, Buido, bisa dibuat ibu-ibu yang lain. Apa yang diperbuat? Ketika dia tahu bayi itu laki-laki, dia nggak pasrah, nggak putus asa. Ini penting. Penting kali. Bangun semangat dari dalam. Jauh lebih penting menantikan pertolongan dari pihak asing. Sekali lagi ya, supaya tambah mantap kalimatnya kan, supaya nggak kalah kita sama Mario Teguh kan gitu kan. Membangun semangat dari dalam jauh lebih penting daripada menantikan pertolongan dari pihak lain. Selain Tuhan loh ya, kalau Tuhan udah pasti itu nomor satu ya. Semangat, tidak boleh putus asa. Ketika kita membangun semangat, kita terima kenyataan baik, kita bangun semangat, lalu kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, itu saja. Cetak namanya Musa. Bukti bahwa yang diperbuat namanya Musa bukan hal yang hebat, biasa. Ibu-ibu lain pun bisa melakukannya. Apa yang disembunyikan? Apa yang diperbuat? Disembunyikannya. Diganihon bahasa Baratnya. Disembunyikannya bayi itu. Dia gak nyerah, dia gak pasrah. Apalah kekuatan itu memang mama, lemahnya aku. Dia mau lawan ada mau. Bukan begitu. Ada gitu kan? Jangan dikirakan. Nantilah. Kemana apa yang bisa aku perbuat menghadapi perintah raja? Bukti bahwa dia semangat, dia sembunyikan. Kira-kira ibu-ibu yang lain bisa nggak melakukan yang dilakukan namanya Musa? Bisa, cuma menyembunyikan. Bahasa Medan apa? Diberondokkan. Kemana kau rondokkan tadi ikan goreng itu kan begitu? Disembunyikan. Jadi yang disembunyikan itu bayinya Musa. Perihal menyembunyikan, semua orang bisa. Betul kan? Tapi ada orang yang putus asa. Berapa lama bisa disembunyikan? Bukan soal itu. Tapi lakukan saja apa yang bisa kau lakukan. Karena apa? Ketika kita melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan, percayalah, kita sedang menarik pertolongan dari pihak luar. Ketika kita, kali suara gue ya, tapi saking semangatnya itu kan. Ketika kita sedang melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan, kita sedang menarik pertolongan dari pihak luar. Atau memaksa jalan yang baru terbuka. Banyaklah kesaksianku, banyak. Gak mungkin ku ceritakan semua. Nanti firman kamu sampaikan kan begitu. Iya, banyak. Kita sedang menarik pertolongan dari luar. Tadi saya bilang, jalan keluar itu dari kita, bukan dari luar. Tapi ketika kita melakukan sesuatu, sebetulnya kita sedang menarik pertolongan dari kita. Memang sih cuma 3 bulan kan. Hanya 3 bulan yang mampu disembunyikan. Hampir ketahuan. Ya kita coba masuk menafsir alegoris. Apa yang membuat ketahuan, hampir ketahuan. Ya bisa saja mamak-mamak yang lain kan, yang udah putus asa. Coba lihat Ega itu, gendel kali dia. Cuma dia punya anak laki-laki. Emang hebat apa dia bisa dirondokkan anaknya itu? Gendel dia. Awalnya pasrah udah mati. Karena apa? Ya begitulah kehidupan kita sebagai muda. Jadi orang yang kalah, pasrah dengan kesulitan itu, dia akan cenderung menarik ibu-ibu untuk mengikuti jalan putus asa itu. Jangan pilih jalan putus asa itu. Amin. Biarkanlah mereka. Misi hampir ketahuan kan. Nah sebelum ketahuan, mamanya Musa membuat karya tangan.
yang bisa dia lakukan? Diambil putih pandan kan? Diperkuat dengan gala-gala. Bisa nggak mama-mama yang lain membuat itu? Bisa kali, bukan cuma bisa kali Bu. Setelah yakin kuat, diambilnya itu bayi, dimasukkannya ke dalam peti pandan, dia bawa ke tempat sungai ini. Ibu-ibu yang udah putus asa, derek mati, lihat lah. Apanya capek-capek digonggongkannya 3 bulan, mau dibuangnya bayinya. Ini bukan dibuang. Seperti ibu-ibu yang melahirkan anak langsung dibuang di bak sampah. Anak-anak kan gitu. Diletakkan di perahu di sungai ini. Sepertinya membuang, sepertinya menyanyiakan, tapi beda kasih. Mamanya Musa sudah melakukan bagiannya sebagai seorang manusia yang percaya kepada Elohim Yahweh. Mamanya Musa sudah melakukan terlebih dahulu bagiannya. Dia sudah tidak bisa lagi melakukan bagiannya sebagai manusia yang objektif. Maka dia masuk kepada perkara yang subjektif, in the name of God. Ada lagu pakai Angel Peter. Kalau orang mata kan bilang Angel Peter kan gitu kan. Lagunya kayak gini. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Gunung di hadapan kita nggak beranjak, daki. Udah sampai puncak, bingung kita mau ngapain, serahkan kepada dia. Yang penting sudah kita lakukan bagian kita. Ini bagian kita nggak kita lakukan, udah marah-marah kita, berkali pun hidup ini, untuk apa Allah hidup? Nggak bisa begitu. Masa yang sulit bukan cuma kita yang mengalami, semua orang pernah mengalami itu. Ya, diletakkanlah bayi itu kan. Tapi sudah ada doa di situ kan. Bukan cuma doa, sudah ada pertarungan iman di situ. Apa itu? 3 bulan. 3 bulan disembunyikan. Aman, kan begitu kan? Enggak, kan kau lebih lama lagi. Apa ternyata kali udah mau ketahuan sama tentara Mesir. Daripada dibunuh kau mama sama kakakmu, lepas dengan doa yang bangsa. Doa mama menyertai kau. Tuhan yang mama percaya, itulah yang menyertai kau ya mama. Dilepas. Selesai tugasnya sebagai manusia kan. Seluruh hal objektif sudah dilakukan. Tak ada lagi. Nah, udah selesai. Seandainya bayi itu pun tenggelam mati, dia tidak berdosa. Tidak boleh disalahkan siapapun. Karena apa? Bagian dia sebagai manusia sudah dia. Ya, siapapun adik-adik yang sedang meniti karir atau apapun pekerjaanmu hari ini, apapun, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau kantor masuk jam 8, setengah 8 sudah sampai. Kalau kantor pulang jam 5 lebih sedikit kau pulang nggak apa-apa. Jangan kantor masuk jam 8, setengah 9 kau datang. Alasan terlambat. Kalau anak gua aku di kantor 3 kali aku pecat itu. Aku pecat betul. Galak kali bapak. Bukan soal galak, ini bisnis. Pertaruhan uang, perlu disiplin. Tanggung jawab. Jangan main-main. Kalau suatu ketika kau gak ada salah, bosmu marah-marah, jangan sakit hati. Jangan-jangan dia sedang mencari orang yang dia hendak percaya. Dia tahu di bumi ini banyak orang pintar, tahu dia. Tapi orang sabar, orang jujur, itu butuh proses. Gak ada salahmu, kerjamu bagus, semuanya rapi. Tiap hari bos marah-marah sama kau. Gimana ya bos ini? Salahku gak ada, pekerjaanku rapi. Tiap hari aku dimarah-marahin. Tunggu. Jangan-jangan dia sedang mencari seseorang yang hendak dia percaya. Diuji kau kesabaranmu, kau lawan gak dia? Paten. Bos-bos tuh kayak gitu. Udah, santai aja hidup ini. Kerjakan yang terbaik. Kerjakan seluruh hal yang objektif. Udah, itu bagiannya. Tapi kan, sembari kita mengerjakan hal yang objektif, kan kita berdoa kan? Iya. Kita juga melayani.
yang akan menolong faktor objektif yang sudah tidak bisa kita lakukan lagi kalau sudah menikah. Oke? Nah, kita masuk yang kedua. Ayat 4 sampai ayat 6. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah keberau itu. Maka disuruhnya hamba yang perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya, dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Nah, ada yang kedua. Nah, inilah faktor subjektif tadi bekerja. Elohim Yahweh yang disebut oleh orang Israel, Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Dia berkarya melakukan sesuatu yang tidak bisa lagi dilakukan oleh namanya Musa. Apa itu? Ketika peti ini mengalir, kemungkinan tenggelam bisa nggak? Mungkin kok, ya kan? Apa yang bisa dibuat anak 3 bulan kan? Cuma nangis kan? Kata bapaknya, jadi ketawa aja. Itu doang. Tidak ada yang bisa dibuat bayi 3 bulan. Jadi kemungkinan tenggelam, segala hal yang buruk mungkin saja terjadi. Tapi faktanya, bayi ini tidak mengalami hal itu. Mengalir ke tempat permandian putri Firaun. Kok bisa pas ya? Pada jam itu putri Firaun mandi di tempat permandian. Kok bisa pas? Emang sudah di WA dulu? Enggak jadi dulu kan? Ini mengalir. Ketika mengalir pun kakaknya Musa bisa saja ragu. Aduh, kok bisa lah adikku ini jatuh ke tempat permandian burunya Raja Firaun? Dibunuhlah dia ini. Aduh, kenapa? Karena ada perintah dari raja. Tapi apa yang terjadi? Nah, mereka mengalami prediksi yang berbeda. Ternyata gurunya Raja Firaun tidak sesadis bapaknya, tidak sekejam bapaknya. Gurunya Raja Firaun berani melawan keputusan raja, yaitu bapaknya. Mengapa? Karena ketika diambil peti, dibuka bayi laki-laki, nangis-nangis, apa katanya? Tentulah ini bayi orang Ibrani. Sudah tahu mereka. Karena apa? Sudah ada undang-undangnya. Matikan aja lah itu. Sesuai dengan perintah raja, tenggelamkanlah. Apakah begitu? Tidak. Jadi saudara, langkah kedua tidak akan mungkin bisa kita temukan kalau kita tidak melakukan langkah pertama. Langkah pertama itu bagianmu, bukan bagian orang lain, bagian kita. Kita sendiri yang tahu bagaimana tipe atau bentuk-bentuk masalah kita itu. Kita yang tahu, bukan orang. Kalau kau mengalami kesulitan, ada orang kasih uang 1 juta, 2 juta, 5 juta, itu hanya sekedar aja itu. Sebagai seorang teman, itu bukan jalan keluar yang sesungguhnya. Bukan. Bagaimana mau bisnis? Kalau nggak ada modal, kayak mana mau bisnis? Itu sih betul kalimatnya. Tapi berapa banyak orang membangun bisnis tanpa modal? Negara menyediakan fasilitas perbankan yang bisa kita tempuh. Kayak kata aja bapak ini, kita mau pinjam ke bank. Wah, itu masalah yang bisa kita selesaikan sebetulnya kalau kita yakin kepada diri kita. Kita datang ke bank itu persoalan apa? Meyakinkan orang. Bagaimana kita dilihat orang itu bisa yakin? Wah, kayaknya ini orang bisa dipercaya. Ini orang yakin. Hal-hal semacam ini harus ada pada diri kita. Karena apa? Langkah kedua itu pasti akan kita temukan kalau kita melakukan langkah pertama. Kakaknya Musa melihat dari tempat jauh. Ternyata adikku gak dibunuh, ditimang-timang. Dayang-dayangnya putri itu ganti-gantian nimang. Tapi gak diam-diam. Ya maklum lah 3 bulan kan. Yang nimang wanita lain yang tidak dikenal kan. Wah,
muncul ide. Ide ini dulu tidak ditemukan. Maka di awal tadi saya bilang bahwa sebetulnya ketika kita membangun sebuah keyakinan, kita sedang menarik jalan keluar baru. Ide ini di awal tidak ditemukan, tapi ketika melihat, ide itu muncul. Kakaknya Musa keluar dan menyampaikan mereka, Tuan Putri suka sama bayi ini, suka. Tapi dia nangis mulu, nggak mau diem. Saya punya ide, Tuan Putri. Apa itu? Mau nggak aku panggilkan inang penyusu bagi anak ini untuk merawat dia bagi Tuan Putri? Itu ide yang ditawarkan, disambut. Bapak Ibu, kita manusia punya pikiran, betul nggak? Kita punya ide, kita bisa membuat ide sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita. Jangan matikan idemu oleh karena ketidakpercayaanmu kepada dirimu. Rugi. Tidak punya ide. Matangkan ide itu. Berapa banyak orang membangun sesuatu dari ide. Sebut saja orang-orang hebat, almarhum Ciputra, Raja Properti. Bagaimana dia dari Parigi Motong di Sulawesi Tengah sana. Bapaknya katanya mati dibawa Jepang. Ditarik tentara Jepang bapaknya dari Sulawesi Tengah. Ketika dia umur berapa tahun, dibawa naik kapal, nggak pulang-pulang. Setiap sore dia di pinggiran pantai itu, kapan bapak pulang, kapan bapak pulang. Itu dia berbor setiap sore datang ke pantai, kapan bapak pulang. Miskin, tapi dia punya ide untuk membangun Taman Impian Jaya Ancol, proyek pertamanya dia yang pertama. Jadi sebetulnya kembangkanlah idemu, ya anak-anak muda, kembangkan idemu. Baca buku, baca. Kalau kau malas baca buku, horas pak. Horas sudah berapa? Saya selamat masih gini. Nah itu lah. Udah kalau gitu aja udah. Kalau kau malas baca buku, saya selamat masih gini. Ada lagu dulu itu. Selamat udah. Baca buku. Jangan, karena buku itu ide. Buku yang sama, kita baca 2 kali, kita bisa beda pengertian. Apalagi 3 kali, apalagi 4 kali. Betul. Aku tiap hari 50 halaman. Setiap hari buku apapun. Kok macik mata itu bilang, makan wortel dan tidak selesai. Bener. Baca buku, banyak pengetahuan di sini. Ketika engkau punya pengetahuan, waktu engkau bicara, wah, kok lain kawan ini bicaranya tertata, rapi, enak. Dia nggak tahu. Kita baca buku. Buku itulah yang memberikan ide. Apa kata Tuan Putri? Wah, silakan panggil. Ulanglah dia. Siapa yang dia panggil? Mamanya. Gak mungkin tulangnya, dan burunya, inang mudanya dipanggil, gak mungkin. Yang dipanggil yang mamanya, air susunya kan beda tuh kan. Ayo mak, kemana? Ayo udah. Begitu sampai Tuan Putri, ini inang penyusu. Begitu dipegang bayi yang nangis, namanya dia. Ya mamanya bos. Oh begitu dia, disinilah hebatnya. Apa kata Tuan Putri? Ini hebat sekali, hebat. Kamu ini. Rawatlah dia bagiku, susukan dia bagiku. Aku akan memberi upah kepadamu, uang kepadamu. Di mana mama-mama di bumi ini merawat anaknya, minta gaji sama suaminya, ada? Nggak ada lah. Gaji aku pak. Untuk apa? Merawat anak gitu. Emang anakku doang itu, anakmu juga kan? Kau minta gaji merawat anak sendiri. Ada aja kau pak. Nampak kali kau. Suka kali kau nonton drama yang kosong. Tapi ini yang terjadi. Pada akhirnya apa yang ditabur oleh mamanya Musa, keyakinan dan kepercayaan, buah tangan menuai hasil. Anak yang terlahir di tengah-tengah ancaman keselamatan itu pada akhirnya apa? Dibesarkan bukan di barak-barak perbudakan, tapi dibesarkan di mana? Di istana. Pendidikannya, susunya, makannya, semua dari istana. Susunya pasti pilihan.
Nggak mungkin purik susunya kan? Jadi siapa udah kayak purik? Bapak aku dulu cerita sama miskin yang bisa mau sini dulu. Ama baik-baik lah. Udah bisa kita sampai ke Medan, udah bagus itu. Kenapa Pak? Waktu bapak kecil, nggak ada susu. Mau rasa bendera nggak ada. Terus apa? Puringnya dikasih oknum bapak dulu. Sengaja beras sedikit, dimasak, airnya banyak. Sebetulnya malah sih, itu kan. Tahu nggak malah? Ya, apa namanya? Lembek lah kayak gitu kan. Begitu gur-gur, mendidih, diambil sedikit, didinginkan, dikasih gula atau garam. Ini bapak minum. Itulah purik. Supaya ikan kita. Musa mendapatkan fasilitas yang istimewa. Kenapa? Ada seorang mama yang percaya kepada dirinya dan kepada Tuhan. Bukan hanya itu, mamanya ini untuk merawat anaknya diupah. Keluar gak duitnya dia? Gak keluar lah. Dapat uang dia. Anaknya yang bayar sekolah kerajaan Mesir yang dulu mengeluarkan undang-undang untuk membunuh dia. Sekarang negara itu mengeluarkan anggaran untuk menyekolahkan dia. Hebat kali kan? Hebat luar biasa. Dan akhirnya Musa pun besarlah di mana? Di sana. Itu pada ayat yang ke-7 sampai ayat ke-9. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi ini bagi tuan putri? Seorang putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Dirawatnya anaknya di istana. Hebat istana. Dan yang paling terakhir ayat 10, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Kesulitan apapun yang kita alami hari ini, karena memulai hidup tidak seberuntung orang, tidak usah kamu kecewa, ya, tidak usah kamu kecewa. Pendeta yang bicara di depan ini pun punya pengalaman yang pahit. Pertama kali saya datang ke Jakarta. Pertama kali datang ke Jakarta, nol rupiah, tidak ada apa-apa. Saya tinggal di Ciputat di rumahnya Pak Pomdam. Jadi sampai mati pun gak bisa melupakan orang ini. Karena apa? Kalau sekarang aku bisa punya ini, punya itu, bisa kemana-mana. Dulu di Ciputat aku. Kali pertama saya menginjakan kaki, orang yang menampung saya itu pendeta Pomdam Masibuan. Banyak dulu kami di sana. Seolah-olah masa depan gak jelas. Jangan bilang masa depan gak jelas. Selama kita melakukan sesuatu yang kita anggap baik dan benar, gak mungkin tidak menemukan hasil. Kita harus semangat. Tidak boleh putus asa. Karena begitu kita semangat, kita sedang menarik pertolongan dari Tuhan, atau paling tidak membuka jalan yang baru. Amin. Anak yang terlahir tidak katanya ancaman keselamatan ini, pada akhirnya dia bisa menjadi pembebas orang Israel dari perbudakan Mesir. Pada tahun 1930 di Hongaria lahir seorang anak laki-laki. Dia orang Hongaria, tapi sebetulnya dia warga negara Hongaria, tapi sebetulnya dia bangsa Yahudi. Pada waktu itu Nazi dengan Hitler menguasai Eropa. Kita tahu dong apa sasaran Nazi, membunuh orang-orang Yahudi. Tahun 1930 Nazi belum masuk ke Hongaria. Ya, mereka anteng-anteng aja, tenang-tenang. Tapi 14 tahun kemudian, ketika anak ini berusia 14 tahun, 1944, Nazi pun masuk ke Hongaria. Apa? Sama. Dia mencari orang-orang Yahudi dan dia bunuh begitu banyak. Ketika Nazi masuk ke Hongaria, banyak orang Yahudi pasrah, tidak berdaya. Karena apa? Tentara yang begitu banyak menangkap mereka. Tapi bapaknya anak ini tidak putus asa. Ayo kita sembunyi. Dikejar sembunyi.
Hampir ketahuan dia bersandiwara, pura-pura apa dan segala macam. Pokoknya dia korbankan semuanya demi mempertahankan hidup dua orang anak. Istrinya sempat mati, tapi dia bertahan dengan Tuhan. Dalam penderitaan yang begitu besar, dikejar-kejar oleh penguasa Eropa, yaitu Nazi. Seiring berjalannya waktu, Nazi pun akhirnya berakhir, kalah begitu ya, dihitung. Hampir 6 juta orang Yahudi mati dibunuh oleh Nazi di Eropa. Ada juga yang kesalahan. Salah satunya keluarga ini. Bapak ini berpesan kepada kedua anaknya. Nah, Papa sudah menginvestasikan banyak hidup Papa untuk kalian. Kalau soal menderita, udah dah, jangan ngomong lagi lah. Kalian menyaksikan bagaimana Papa rela tidak makan karena pada waktu itu makanan tidak ada. Atau sedikit kalian yang makan, Papa tidak makan. Papa lakukan semuanya. Papa berharap kalian sekolah yang baik. Nazi sudah berakhir. Nazi over. Sudah berakhir. Jadilah orang-orang yang berhasil. Betul memang. Nama bapaknya Tivador Soros. Nama anak ini siapa? George Soros. Bapak Ibu tahu siapa George Soros? Ya pasti tahu lah. Sempat tercatat orang terkaya nomor 1 dunia. Gara-gara dia tahun 97 dolar sampai 20.000 lebih, betul nggak? Kalau mati dulu dia, tidak mungkin dolar sampai 20.000 gara-gara dia. Dan dia punya adik namanya itu Paul Soros. Mereka memulai hidup konglomerat dunia ini, memulai hidup bukan dengan jumlah aset, tapi penderitaan, hasil kejar-kejaran Nazi, hasil aniaya Nazi. Tapi terbukti anak itu menjadi orang yang hebat dan sukses pada masa. Jadi sebetulnya anak-anak muda yang ada di sini ya, aktiflah ke gereja. Jangan main-main ke gereja. Betul, ini pesanku sama kalian. Jam kebaktian ya, yang muda datang kalian, jangan malas-malas. Ke gereja. Engkau sedang membangun faktor subjektif yang akan menolong faktor objektifmu yang sudah mentok. Betul. Jam doa, jam ibadah datang, Pak. Jangan anggap enteng, ini mahal. Kalau orang tidak menganggap lagi ibadah sebagai sesuatu yang bernilai tinggi dalam hidupnya, saya selamat mas ini gini, udah pasti itu. Ya, saya orang berdoa. Betul-betul saya orang berdoa. Setiap pagi saya berdoa. Saya bangun diri saya, Tuhan, hanya Engkau yang percaya. Tidak ada yang lain selain Tuhan. Ya, jadi semoga firman Tuhan ini mendorong kita semua. Ya, kalau ada kesulitan, kesusahan apapun, udah percayakan kepada Tuhan. Tapi yang paling penting, lakukanlah bagian kita dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hanya
kita punya jalan untuk mengalami hal yang lebih baik daripada hari ini. Jalan manusia saja bisa memberikan hasil bagi dia, apalagi kita punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia punya cara yang hebat, melampaui akal pikiran bahkan jalan-jalan kita. Tantangannya hari ini Bapak Ibu sekalian, percayalah, lakukanlah yang bisa engkau lakukan dengan sungguh-sungguh. Setelah itu biarkan Tuhan menolong kita. Pesanku sebagai seorang hamba Tuhan hanya satu: jangan pernah mundur dari Tuhan, jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa. Tekunlah beribadah, tekunlah melayani. Jangan pernah tinggalkan pertemuan-pertemuan seperti ini, karena saat seperti inilah Tuhan melihat kesungguhan kita, percaya atau tidak kepada Dia. Mari kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Ada yang memprediksi bahwa tahun ini masa yang sukar katanya, biarkan saja. Tapi percayalah, Tuhan selalu punya jalan untuk menolong kita semua. Haleluya. Oh, berbuat aku dan ku tenang di dalam kasih-Mu. Kau selalu punya jalan untuk menolongku. Kau selalu punya jalan berada di aku. Kau dahsyat, kau segala perbuatan aku. Dan ku menang di dalam dan ku tenang. Dan ku menang di dalam dan ku tenang. Dan ku menang di dalam Terima kasih Tuhan. Kami senantiasa mempertahankan kepercayaan kami kepada-Mu, karena memang tidak pernah dikecewakan orang-orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan, biarlah ini menjadi sebuah dorongan bagi kami untuk membangun diri kami, lebih tekun melakukan pekerjaan kami, lebih tekun melakukan faktor-faktor objektif yang bisa kami lakukan. Dan yang paling utama, kami semakin tekun untuk berdoa, beribadah, memuji, menyembah, bahkan melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua yang hadir pada siang hari ini. Berkati gereja-Mu di tempat ini yang terbukti setia melayani Engkau sejak dulu sampai saat ini. Kami percaya Engkau mencurahkan berkat bagi kami semuanya. Segala asa, harapan, dan kerinduan yang kami panjatkan dalam doa-doa kami, Engkau yang berkenan untuk menjawabnya, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu. Kita sudah dekat dengan kebenaran firman Tuhan. Kita perlu dapat kita Tuhan. Kami akan menjalankan, kita bernyanyi.
Salam sejahtera yang luar biasa bagi kita semua. Kita telah mendengarkan isi hati Tuhan melalui firman yang telah dibenarkan oleh pendeta Dr. Haseulan Sialoho, yang mengajarkan kita untuk selalu bersemangat menjalani hidup dan tetap bersandar kepada Tuhan. Kami seluruh jemaat GBMJ mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta atas pelayanan yang diberikan pada hari ini. Semoga Tuhan berkati pelayanan Bapak, pekerjaan dan keluarga Bapak. Tuhan berkati. Selanjutnya saya akan sampaikan yang pendeta kita sepekan ke depan. Yang pertama adalah ibadah wanita Gereja Indonesia pada hari Jumat tanggal 27 Januari pukul 6 sore bertempat di gereja ini. Bapak Ibu bisa menyaksikan petugas yang bertugas pada hari Jumat nanti. Kemudian dilanjuti pada hari Sabtu tanggal 8 Januari pukul 6 adalah seperti biasa ibadah Youth Grow Generation. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Pendeta agar anak muda tetap hadir dalam setiap ibadah yang diadakan. Karena tadi pesan pendeta lebih baik hadir di rumah Tuhan daripada berada di luar. Jadi kepada anak-anak remaja tetap hadir pada hari Sabtu. Kemudian hari Minggu tanggal 29 Januari jadwal yang pertama setengah 8 adalah ibadah anak sekolah minggu, dan saya akan kembali kepada seluruh orang tua yang mempunyai anak usia sekolah minggu untuk mempersiapkan anaknya untuk diantar ke gereja. Kemudian pada pukul 10 ada ibadah umum pertama, dan pada pukul 3 sore ibadah umum kedua. Kami seluruh keluarga besar GBMJ mengucapkan selamat datang dan beribadah kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Mari bergabung dan bertumbuh bersama-sama di gereja ini. Kami persilakan Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir untuk bangkit berdiri. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa semoga bangku-bangku ini terisi penuh. Selanjutnya saya akan memberikan pengumuman tambahan terkait hasil rapat kita minggu lalu. Pertama, rapat pembubaran panitia Natal dan program kerja kita tahun ke depan, tahun ini. Yang pertama, rapat Natal sudah disampaikan oleh Pak Ketua kepada seluruh sidang jemaat yang hadir pada saat itu dan bisa diterima dengan baik. Jadi Natal itu berjalan dengan baik, biaya tercukupi, walaupun pelaksanaannya memang ada sedikit teknis. Jadi akan itu dari Bapak penerimaan ada sisa dana kurang lebih sekitar Rp1.500.000 Bapak Ibu dari dana Natal, dan itu telah akan kita serahkan kepada gereja untuk menambah fasilitas gereja ini. Saya atas nama Ketua Panitia Natal mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas dukungannya baik secara finansial, pikiran maupun tenaga. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang kedua Bapak Ibu, terkait dengan program kerja kita sepanjang tahun ini, karena ini sudah dirapatkan bersama-sama, berarti yang saya sampaikan ini sudah merupakan ketetapan, karena diawali dari kesepakatan kita. Jadi inilah yang harus kita sepakati, bahwa gereja ini sepanjang tahun ini mempunyai kegiatan-kegiatan yang perlu dukungan dari kita semua, baik itu pikiran, tenaga, dan tentunya biaya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kegiatan umum kita. Yang pertama tanggal 7 April tahun 2023 adalah ibadah Padang dalam rangka Jumat Agung
disertai dengan perjamuan kudus. Nanti ini direncanakan di tempat wisata Wiladatika Cibubur, dan kita beberapa tahun lalu pernah melaksanakan ini. Kemudian tanggal 18 Mei kita akan melaksanakan malam pencurahan Roh Kudus, yang sebelumnya nanti ada kegiatan malam 10 hari doa itu kebaktian di tempat ini. Kemudian lanjut tanggal 9 Juni 2023 ada kegiatan ibadah khusus pasangan suami istri. Ini sudah didesain oleh Pak Gembala. Nanti kita akan mengikutinya kepada khusus kepada pasangan suami istri dengan pembicara yang akan dihadirkan dari pihak luar. Kemudian tanggal 20 Mei ibadah Pentakosta disertai dengan perjamuan kasih. Kemudian yang terakhir 17 Desember Natal umum gereja kita. Nah, ini tempat masih tentatif Bapak Ibu, kita belum bisa menentukan apa tempat biasa apa tempat lain. Nah, lanjut untuk kegiatan kaum ibu. Kaum ibu punya agenda juga Bapak Ibu, dan ini perlu saya sampaikan kepada sidang jemaat. Yang pertama sudah kita lihat tadi sudah bersama, kegiatan rutinnya adalah ibadah WBI yang secara perdana nanti akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 Januari nanti. Kemudian lanjut 17 Februari ibadah perayaan Valentine Day. Ini untuk khusus wanita Bethel Indonesia. Kemudian 18 Agustus pelaksanaan ibadah perayaan HUT RI. Lalu kita lanjut ke kegiatan pemuda. Yang pertama tanggal 18 Februari kegiatan pemuda adalah Valentine Day. Nanti jadwal dan formatnya akan ditentukan pemuda. Kemudian 4 Maret Worship Night. Lanjut tanggal 6 Mei Gathering Youth. Ini mungkin kegiatan outdoor di luar Bapak Ibu, macam seperti outbound pemuda, khusus pemuda dan pemudi. Kemudian tanggal 19 Agustus perayaan HUT RI. Kemudian tanggal 2 Desember adalah Natal Youth. Nah, untuk anak sekolah minggu nanti kegiatannya mengikuti kegiatan umum, termasuk juga nanti ada kegiatan perayaan Paskah dan perayaan HUT RI. Jadi demikian Bapak Ibu, saya sampaikan inilah kegiatan-kegiatan kita sepanjang tahun ini. Dan sekali lagi semuanya tentu perlu dukungan kerjasama dari Bapak Ibu yang tidak hanya berupa pemikiran tenaga, tapi kita perlu pembiayaan kegiatan ini. Dan dalam waktu dekat seperti yang tadi saya sampaikan, dalam tanggal 7 April adalah perayaan ibadah padam. Nah, saya kira saya mohon sekali lagi kerjasama yang baik supaya program ini bisa berjalan dengan baik dan semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi nanti setelah ini saya akan menutup panitia kecil untuk menentukan besaran kebutuhan biaya. Saya tidak akan menentukan panitia terlalu banyak karena saya akan sebisa mungkin menghemat agar biaya yang kita butuhkan tidak terlalu besar. Jadi sekali lagi pengumuman ini dari kegiatan ini saya sampaikan ke Bapak Ibu, mohon dukungan dan kerjasama yang baik supaya gereja ini tetap maju bertumbuh hanya untuk besaran nama Tuhan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Melimpah
karena kasih berkat anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kami dahulu, hari ini, sampai selamanya. Tidak pernah berubah kasih-Mu bagi kami. Nyawa-Mu sendiri pun Tuhan menjadi taruhan dalam hidup kami. Dan hari ini Bapa, kami telah dimantapkan iman percaya kami oleh firman-Mu Tuhan, bahwa kami mau belajar seperti orang tuanya Musa yang mempunyai kapasitas iman yang hebat dan luar biasa. Sebesar apapun badai persoalan yang dihadapi, dia seorang wanita, seorang ibu, tetap punya pengharapan yang luar biasa kepada Tuhan. Di luar kemampuannya dia serahkan pada Tuhan. Biarlah semua kami yang hadir pada saat ini, jikalau ada masalah persoalan kesulitan apapun sekali, kami tidak sekali-kali meninggalkan kasih dari Tuhan. Tapi kami tetap yakin di luar kemampuan kami ada unsur Tuhan yang akan turun dan bertangan menolong kami, membela kami, membuat kami penuh sukacita. Tuhan Yesus, tanamkanlah firman itu. Bukan saja kami dengar lalu berlalu seperti itu, tapi kami dengar masuk dan menjadi bagian dalam roh hati kami. Berkati firman itu menjadi firman yang berbuah meneguhkan kami. Dikala banyak kesulitan, bahkan prediksi tahun 2023 tahun gelap, tahun yang sukar, tapi kami anak-anak Tuhan akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Janji firman-Mu kami tangkap hari ini. Berkati semua kami dari depan sampai belakang. Tuhan berkati. Tidak kebetulan firman itu terjadi saat ini, tapi satu hal yang luar biasa yang memberkati kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Hasiolan Jaloh Tuhan, yang telah menjadi perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan lidah Tuhan, memberkati firman itu bagi kami. Berkati dalam kesehatan, berkati dalam segala usaha pekerjaan, berkati dalam keluarga Tuhan, berkati dalam pelayanan Tuhan. Tuhan nyatakan terus sehingga lewat pelayanan hamba-Mu banyak jiwa dimenangkan. Berkati juga seluruh kami jemaat yang hadir saat ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi persoalan pergumulan mereka, tapi Tuhan yang Maha tahu dari surga. Hal yang kecil pun Tuhan mengerti dalam hidup kami. Kami serahkan semua ke dalam Tuhan. Apa yang tidak dapat kami kerjakan, semuanya ada pada Tuhan. Tuhan Yesus, Kau berkati juga para hamba-hamba-Mu yang telah setia mengabdi dalam pekerjaan Tuhan. Engkau yang akan memberikan upah yang hebat dahsyat bagi kami. 30, 60, 100 kali lipat Tuhan. Engkau akan limpahkan berkati kami semua. Pada saat siang hari ini juga kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Darwin Naban yang dirawat terjadi. Ulurkan tangan-Mu kepada hamba-Mu. Setiap saraf-saraf dari tubuh, ujung rambut sampai telapak kaki, mungkin yang lemah, yang tidak berfungsi, hari ini dengan iman kami sepakat berdoa dalam nama Yesus. Lakukan keajaiban, sembuhkan segala sakit oleh kuasa bilur Yesus. Sembuh dan sembuh, akan pulang dengan tubuh yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Berkati istri dan anak-anak untuk tetap percaya ada mujizat yang terjadi bagi hamba-Mu. Berkati dokter, berkati segala obat yang diminumnya. Terpuji nama-Mu ya Bapa di sorga. Pada hari ini kami kembalikan segala puji dan hormat hanya kepada Bapa di sorga. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pulanglah dan terima berkat
dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyinari wajahmu, menemui keluar masuk